العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Ini malam yang ke-25 di bulan Ramadan. Jadi ada beberapa hal yang harus kita istiqomahkan, karena istiqomah ini al-istiqomah khairun min alfi karomah. Yang namanya istiqomah itu lebih baik daripada karomah. Jadi kagak perlu kita mencari karomah, kita istiqomah aja dalam beberapa amalan-amalan tertentu, dengan sendirinya nanti Allah berikan karomah. Karomah kagak perlu diminta, tapi perlu kita istiqomah. Salah satunya ada 3. Yang pertama, kita harus perbanyak dan senang berzikir. Jadi banyak zikir dan senang ngerjainnya. Jadi enggak cuma banyak, tapi kudu senang. Kalau kita senang berzikir, maka berarti kita telah memberikan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti Allah pun akan begitu kepada kita, memberikan apa yang disenangi oleh kita. Karena itulah Allah yang mendekat kepada Allah dengan berjalan, Allah mendekat kepadanya berlari. Ketika kita mendekat kepada Allah dengan cara berlari, Allah lebih cepat dari itu. Itulah Allah. Maka ketika kita senang, perbanyak berzikir dengan rasa senang. Jadi kita hidup ini memberikan yang Allah senang. Berlari. Ketika kita mendekat kepada Allah dengan cara berlari, Allah lebih cepat dari itu. Itulah Allah. Maka ketika kita senang, perbanyak berzikir dengan rasa senang. Jadi kita hidup ini memberikan yang Allah senang, bukannya yang kita senang, tapi yang Allah senang apa nih? Salah satunya berzikir. Berzikir itu banyak, baca Quran, berzikir, sholat termasuk bagian dari berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, setelah kita senang dan perbanyak berzikir, kita ikhlas dalam beramal soleh. Ikhlas itu berarti hanya untuk Allah. Apapun yang dikerjakan itu, ya, yang penting Allah yang tahu. Kalau kita beramal, mengerjakan amaliyah, kemudian kita berharap orang atau manusia lain tahu, berarti itu namanya sudah riya, belum masuk kategori ikhlas. Dan ikhlas itu harus diminta. Kita minta kepada Allah agar Allah jadikan kita hamba-hamba yang ikhlas. Allahumma ja'alna min ibadikal mukhlasin. Jadi Allah yang bagi ikhlas. Jangan kepedean kita bisa ikhlas, tapi ikhlas itu emang Allah bagi. Maka kita minta ikhlas, rasa ikhlas itu sama Allah. Karena iblis, setan dan para tentaranya itu tidak akan bisa menggelincirkan manusia anak Adam ini yang mereka berbuat sesuatu itu dengan ikhlas, dengan rasa ikhlas. Yang selain itu maka akan tergelincir, bisa jadi pengikut-pengikut setan nanti. Yang terakhir, kita harus ridho dengan ketentuannya Allah.
khairuhu wa syarruhu minallah. Takdir yang baik, takdir yang buruk menurut kita manusia itu baik menurut Allah. Jadi kalau beranggapan ini kok kurang baik, itu sebenarnya baik menurut Allah. Jadi semua takdir itu baik hakikatnya. Maka kita wajib terima, dan itu salah satu rukun iman. Rukun iman yang keberapa itu? Menerima iya, percaya kepada qada dan qadar. Itu rukun iman, berarti itu wajib kita menerima qada dan qadar, takdirnya Allah, ketentuannya Allah. Yang baik menurut kita atau yang buruk menurut kita, itu pasti baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu wajib kita terima. Nah, kalau kita sudah begini istiqomah dalam hal tiga ini, insya Allah ada kita dibagi yang namanya ketenangan, rasa damai, dan insya Allah mudah-mudahan kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang soleh. Amin. Dari hamba-hamba Allah yang senantiasa memiliki rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena para nabi dan para rasul pun selalu berdoa agar menjadi hamba yang bersyukur, agar menjadi hamba yang soleh, dan agar menjadi hamba yang ikhlas dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mudah-mudahan sama-sama kita di bulan-bulan Ramadan ini menjadi lebih baik dari bulan Ramadan yang lalu-lalu. Amin. Karena salah satu tanda mendapatkan Lailatul Qadar itu berarti ada peningkatan kualitas ibadah. Kalau tahun ini, bulan Ramadan tahun ini, misalnya Allah izinkan kita mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar, berarti setelah keluar dari Ramadan, ibadah kita meningkat, puasa kita meningkat, sholat kita tambah. Tahun depan Ramadan lebih meningkat ibadah, itu tanda bahwa kita mendapatkan Lailatul Qadar. Para ulama berbeda pendapat tentang Lailatul Qadar. Ada yang tanggal sekian, itu haknya Allah. Terserah Allah mau nurun Lailatul Qadar kapan aja boleh. Mau malam pertama boleh, malam terakhir boleh, itu haknya Allah. Para ulama punya pengalaman pribadi masing-masing sehingga ada perbedaan di antara ulama-ulama dengan isyarat-isyarat Lailatul Qadar. Tapi kita tidak perlu mengkhususkan hanya ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Enggak perlu kita mengkhususkan seperti itu. Tapi kita mengkhususkan kita ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah itulah yang memiliki Lailatul Qadar. Allah yang memiliki surga. Allah yang memiliki semua yang baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu wajib kita terima. Nah, kalau kita sudah begini istiqomah dalam hal tiga ini, insya Allah ada kita bagi yang namanya ketenangan, rasa damai, dan insya Allah mudah-mudahan kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang soleh. Amin. Dari hamba-hamba Allah yang senantiasa memiliki rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena para nabi dan para rasul pun selalu berdoa agar menjadi hamba yang bersyukur, agar menjadi hamba yang soleh, dan agar menjadi hamba yang ikhlas dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mudah-mudahan sama-sama kita di bulan-bulan Ramadan ini menjadi lebih baik dari bulan Ramadan yang lalu-lalu. Amin. Karena salah satu tanda mendapatkan Lailatul Qadar itu berarti ada peningkatan kualitas ibadah. Kalau tahun ini, bulan Ramadan tahun ini, misalnya Allah izinkan kita mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar, berarti setelah keluar dari Ramadan, ibadah kita meningkat, puasa kita meningkat, sholat kita tambah. Tahun depan Ramadan lebih meningkat ibadah, itu tanda bahwa kita mendapatkan Lailatul Qadar.
Para ulama berbeda pendapat tentang Lailatul Qadar. Ada yang tanggal sekian. Itu haknya Allah. Terserah Allah. Allah mau nurin Lailatul Qadar kapan aja boleh. Mau malam pertama boleh, malam terakhir boleh. Itu haknya Allah. Para ulama punya pengalaman pribadi masing-masing sehingga ada perbedaan di antara ulama-ulama dengan isyarat-isyarat Lailatul Qadar. Tapi kita tidak perlu mengkhususkan hanya ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Tidak perlu kita mengkhususkan seperti itu. Tapi kita mengkhususkan kita ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah itulah yang memiliki Lailatul Qadar. Allah yang memiliki surga. Allah yang memiliki semuanya. Jadi cukuplah bagi kita Allah menjadi tujuan kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.